Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Haji, mahasiswi Universitas Esanggul Kebonjeruk, program studi psikologi dengan nomor induk mahasiswa 2021-0701-020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai artikel yang berjudul Pengaruh Etika Pancasila dalam berkomunikasi antara generasi Z dan generasi X di Indonesia. Besar harapan saya untuk seluruh penonton menyaksikan dengan seksama sehingga ilmu dapat tersalurkan dan bermanfaat untuk khalayak. Terima kasih. Dibuka dengan abstrak yang menggunakan bahasa Indonesia yang berisikan permasalahan yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada pendahuluan, metode penelitian, hingga ringkasan hasil pembahasan pada pembahasan selanjutnya. Artikel ini menggunakan 4 kata kunci yaitu etika Pancasila, komunikasi, generasi Z, dan generasi X. Pendahuluan. Pancasila merupakan jantung bangsa Indonesia dalam pembentukan hukum serta sistem berbangsa dan juga bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai, norma-norma, hingga etika yang sangat disayangkan dari hari ke hari kian luntur. Hal ini disebabkan karena adanya arus globalisasi, kurangnya edukasi, kebudayaan yang tidak dilandaskan pendidikan, hingga hilangnya jiwa nasionalisme pada keberagaman Indonesia menjadi salah satu kebanggaan sekaligus malapetaka jika kita tidak dapat mengelolanya dengan baik, seperti penggunaan. Hal ini kerap dianggap sebagai perilaku amoral bagi masyarakat di luar DKI Jakarta. Selain itu, fitur kolom komentar yang kerap dijadikan untuk ajang selisih paham hingga memaki atau yang biasa kita sebut musuh. Seluruh generasi memiliki peran masing-masing, mulai dari generasi Alpha yang bahkan tahun ini belum menginjak 11 tahun, generasi Z, generasi Y, generasi X, hingga generasi baby boomers yang pada tahun ini menginjak 58 hingga 76 tahun. Mengingat stigma contoh menyoh seperti kakak yang harus menjadi adiknya dan orang tua yang harus menjadi contoh dan harus dipatuhi oleh anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan tulisan Ibu Juwita dan Ibu Purnamasari pada tahun 2019 yang membahas tentang tindak tutur berfokus pada penjabaran dosen untuk mahasiswa. Hal ini membuktikan bahwa generasi Z mencontoh apa yang ia dapatkan pada lingkungan dan generasi yang ada atau yang lebih tua darinya untuk kehidupan sehari-hari. Tulisan ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita mengenai etika Pancasila dengan pembentukan karakter Pancasilais, yaitu perilaku jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan saling menghargai dengan pengimplementasian etika Pancasila. Tulisan ini juga dapat menjadi bekal masyarakat Indonesia untuk menghadapi arus globalisasi demi menjaga nama baik bangsa. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yaitu studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif yang berfokus pada penggambaran dan pemahaman isu-isu berkomunikasi antara generasi pada bangsa ini. Pembahasan, kita harus paham dulu apa itu etika Pancasila. Pada pembahasan ini kita dijelaskan apa itu etika dan apa itu Pancasila. Maka dari itu dapat tahu secara singkat apa itu etika Pancasila, di mana etika Pancasila itu adalah aturan-aturan dalam berkehidupan dengan menimbang setiap kebaikan hingga keburukan dari tingkah laku manusia secara fakta dan nyata. Pancasila dapat kita pahami secara lebih rinci dari sila per sila, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ningsih pada tahun 2020, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatur hubungan Tuhan dan umatnya dengan fokus kepemilikan moral dan nilai spiritual. Yang kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, fokus pada kemampuan dalam memanusiakan manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia yang menahan bangsa atau menjadi benteng dari bumerang perbedaan bahasa, wilayah, suku, ras, dan beragam kekayaan bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana kita mampu mendengarkan pendapat orang lain, khususnya dalam berdiskusi, bermusyawarah, hingga mencapai mufakat. Yang ketiga itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepedulian antar individu, kita harus mampu untuk bahu-membahu tanpa memandang bulu.
kita harus tahu juga apa sih bentuk-bentuk penerapan etika Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita angkat dari tulisan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2016 yang dikemukakan tiap silanya. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan agama manapun seperti yang kerap kita temui pada jokes-jokes atau candaan pada media sosial seperti yuk asyhadu untuk orang-orang yang seolah-olah ingin murtad atau keluar dari agamanya. Hal ini tidak seolah-olah memaksa umat lain untuk masuk ke agama Islam, dan kita tidak tahu apakah orang itu senang atau tidak. Yang kedua, setiap manusia memiliki derajat yang sama dan harus disikapi dengan tenggang rasa, moral, meluhurkan nilai-nilai kebinekaan, dan hormat antar bangsa, di mana kita mengingat bangsa Indonesia merupakan bagian dari peradaban dunia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Generasi yang memiliki kemampuan untuk berelasi yang luas. Maka dari itu kita harus mendorong pergaulan setiap generasi untuk bersatu dan sejalan dengan etika Pancasila, yaitu menjunjung tinggi musyawarah mufakat dengan pendapat orang lain. Yang kelima yaitu menghormati hak-hak dan menghargai hasil lain untuk menjaga perasaan dan meminimalisir perpecahan yang ada. Luntur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam berkomunikasi. Sosial media merupakan arus globalisasi yang dapat dijangkau oleh seluruh generasi kapan saja dan di mana saja. Dari tribunnews.com tahun 2021, Indonesia dulu pernah memasuki 10 besar negara teramah di dunia. Namun, peringkat ini sangatlah anjlok menjadi peringkat 69 atau negara paling tidak ramah menurut survei terbaru Digital Civility Index dari Microsoft. Penurunan ini terjadi karena maraknya hoax, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Lingkungan ekonomian menengah ke bawah sangat rentan pada krisis etika Pancasila, seperti generasi Z yang minimnya pola asuh orang tua karena orang tuanya yang sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Lingkungan yang kerap menampilkan atau memberikan misuhan atau makian yang menurut Anggreni tahun 2019, misuh terdapat tingkatan dan juga tipe-tipe yang berbeda dari setiap daerahnya. Selanjutnya ada dalam berkomunikasi antar generasi. Pemahaman etika Pancasila harus diwujudkan melalui penyampaian yang padat dan tapi mudah dipahami dan ditopang dengan adanya komunikasi yang baik, seperti masyarakat menengah atas yang sebenarnya sudah mampu untuk berkomunikasi dan beretika Pancasila yang baik, didukung oleh lingkungan keluarga, kualitas pendidikan, hingga konten-konten media sosial yang mereka amati. Pada kebudayaan seperti sebutan di bahasa daerah Betawi tetap dapat digunakan dengan tujuan menjaga kelestarian budaya, tetapi digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat, yaitu sesama mahasiswa atau sesama bapak-bapak yang mengutamakan usia yang tidak jauh berbeda untuk menjaga kesopanan. Dan kita juga harus memperhatikan apakah ada generasi alpha atau generasi Z yang masih di bawah umur yang sekiranya dia akan meniru secara mentah-mentah dan menganggap hal tersebut menjadi hal yang wajar dilakukan pada siapa saja. Cara kita berkomunikasi pada media sosial juga akan mengirimkan sinyal ke untuk menganggap semua hal tersebut wajar dan menjadi. Maka dari itu, kita perlu menanamkan bentuk-bentuk etika Pancasila tidak hanya di kehidupan nyata, tapi kita juga harus menanamkan pada kehidupan bersosial. Dari artikel ini, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu etika Pancasila merupakan aturan-aturan dalam menentukan hal baik dan buruk dalam berbangsa dan bernegara, tanpa memandang bulu atau latar belakang orang yang kita nilai itu. Khususnya dalam berkomunikasi, yang dimana Indonesia memiliki keragaman wilayah, ras, suku, bahasa, untuk meminimalisir kesalahpahaman dan mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, dan berdaulat. Setiap generasi yang memiliki peran harus terus memperdalami wawasan seperti dalam memilih kata ganti orang, dari lu gua menjadi saya dan anda atau aku dan kamu, menghilangkan kebiasaan memaki, merubah menjadi pujian atau apresiasi, meningkatkan empati, hingga menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sopan dilandasi oleh etika Pancasila, khususnya generasi Z dan Alpha sebagai penerus bangsa Indonesia pada beberapa tahun ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kekurangan-kekurangan yang saya tampilkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.